Selamat datang di Ruang Sore 390. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Industri, khususnya teman tekstil di seluruh Indonesia. Bertemu lagi bersama saya Enda Oktaviani, Pranata Humas Balai Besar Tekstil di acara Ruang Sore 390 edisi spesial menuju 100 tahun melayani. Teman tekstil, minggu lalu kita sudah bahas tentang pengetahuan mengenai serat alam ya untuk tekstil sandang dan non sandang. Nah, salah satunya yang dibahas adalah serat selulosa yang berasal dari tumbuhan. Nah, yang tadinya bentuknya dari biji, daun, akar mungkin ya, atau pelepah, ini semuanya akan diolah menjadi serat yang siap untuk proses selanjutnya, yaitu proses pemintalan benang mungkin ya. Nah, nantinya setelah benangnya sudah jadi dipintal, baru kain dapat diproduksi melalui proses apapun itu, pertenunan atau perajutan. Untuk mempersiapkan serat itu agar siap untuk dipintal, ada serangkaian proses pengolahan serat alam. Ada teknologinya, ada permesinannya. Seperti apa tahapan-tahapan pengolahan serat alam tersebut? Nah, hari ini kita sudah kedatangan dua orang rekan saya dari Balai Besar Tekstil. Yang pertama, Mas Mukti Widodo. Halo Mas Mukti. Halo Mbak Enda. Sehat Mas? Alhamdulillah. Boleh disapa dulu teman tekstilnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman tekstil, salam sehat. Yang kedua, ada Kang Arif Wibisana. Halo Kang Arif. Halo Mbak Enda. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sapa dulu dong teman tekstilnya. Halo teman tekstil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai sesi diskusinya, jangan lupa teman tekstil dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasi dari YouTube channel BBT Kemenprint. Oke, Mas Mukti dan Kang Arif, sebelum kita mulai nih, saya pengen nge-share ke teman tekstil bahwa sebenarnya kegiatan Mas Mukti dan Kang Arif di bidang pengolahan serat alam ini sudah cukup lama ya, tapi mungkin untuk karakter yang berbeda. Teman tekstil, Mas Mukti ini adalah seorang pejabat fungsional Prekayasa Ahli Madya yang sehari-hari berkecimpung di bidang pengolahan serat alam dari tumbuhan yang sifatnya itu panjang-panjang ya, Mas Mukti ya? Jadi teknologinya pun berbeda nih. Sedangkan kalau Kang Arif ini adalah seorang peneliti nih, peneliti pertama yang juga berkecimpung di bidang serat alam, tapi justru seratnya yang pendek-pendek ya? Betul. Nah, seperti apa sih contohnya? Serat biduri misalnya. Serat biduri misalnya, termasuk kapas juga ya? Betul. Termasuk kapas juga. Nah, mungkin bisa sharing dulu pengalaman selama ini kegiatannya apa saja sih? Ya, terima kasih Bu Enda. Selama ini memang saya banyak menekuni tentang serat alam ya, mulai dari pengembangan peralatan atau prototip mesin pengolah serat alam sampai membuat produk-produk berbasiskan serat alam seperti non-woven dan komposit. Mungkin seperti itu Bu. Gimana kalau Kak Arif nih, kegiatannya apa aja Kang? Baik Bu Enda, kalau pengalaman saya lebih ke pemanfaatan serat alam yang pendek. Salah satu contohnya adalah serat alam biduri. Nah, serat alam ini kan belum banyak dimanfaatkan oleh beberapa sivitas yang ada di Indonesia ya. Namun saya bekerja sama dengan salah satu peneliti senior di Balai Besar Tekstil, yaitu Bapak Muhammad Dhani Sukardan, berusaha untuk mengeksplorasi serat tersebut sehingga diharapkan nantinya bisa menjadi produk tekstil yang bermanfaat.
Berarti itu termasuk serat baru ya? Seratnya itu memang belum banyak dieksplorasi. Sebenarnya sih kalau serat tersebut itu sudah dimanfaatkan oleh orang-orang dulu sebagai tanaman herbal gitu ya. Namun kalau dimanfaatkan sebagai serat tekstil baru ini gitu. Baru sekarang ya? Iya. Oke, sekarang saya akan coba eksplorasi tentang teknologinya dulu ya. Mas Mukti nih, gimana? Menurut Mas Mukti, ada berapa macam sih sebenarnya teknologi yang digunakan untuk pengolahan serat alam? Ada berapa macam sih gitu? Secara umum, teknologi pengolahan serat itu terdiri dari pengolahan serat pendek maupun serat panjang. Itu kalau dari segi jenisnya itu cukup banyak ya, baik untuk serat pendek maupun serat panjang. Berarti maksud di sini serat panjang atau serat pendek kan dari karakter jenis tumbuhannya dulu ya maksudnya ya. Bisa kayak misalnya nih serat panjang itu pasti logika saya dari daun, mungkin dari pelepah, batang gitu ya. Kalau misalnya serat pendek lebih ke biji atau buah atau bunga, mungkin gitu Mas Mukti? Biasanya kita mengklasifikasikan serat panjang atau pendek itu dari panjang seratnya ya. Kalau untuk serat pendek itu sekitar 2 sampai 5 cm. Sentimeter? Oh. Dan serat panjang itu lebih dari itu. Paling panjang berapa senti biasanya sih? Biasanya bisa sampai di atas 60 cm. 60 cm? Iya. Contohnya itu pohon apa tuh Mbak yang 60 cm itu? Serat apa tuh? Ada seperti tanaman jute atau abaka, itu mungkin bisa lebih dari 60 cm. Sebentar, abaka itu pisang ya? Pisang. Iya, pisang. Abaka itu pisang ya teman tekstil. Kalau jute apa ya? Jute ya namanya ya? Ya jute ya. Namanya jute. Oke, nanti bisa dieksplorasi lagi nih sama teman tekstil. Sebenarnya bentuk pohonnya itu seperti apa ya? Itu mungkin bisa di googling aja. Nah, untuk menggunakan teknologi pengolahan serat panjang itu apakah ada syarat khusus nggak dari seratnya itu sendiri, Mas? Seperti tadi mungkin apakah ada minimum ukuran kah atau apa, bisa dijelaskan nggak? Iya, biasanya kalau untuk pengolahan serat panjang, yang utama tuh kita inginkan yaitu si tanaman itu memiliki jumlah serat yang cukup banyak ya, dan juga memiliki kekuatan yang cukup sehingga si seratnya itu bisa diambil oleh kita atau melalui proses ekstraksi seperti itu. Oh, mungkin karena kalau misalnya sudah rapuh nanti ditambah dengan proses ini mekanik kan berarti ya, full mekanik ya. Berarti nanti bisa rusak ya di tengah jalan mungkin kalau misalnya rapuh ya. Ya, kalau kekuatannya kurang tuh biasanya akan sering putus si serat itu. Jadi ketika kita proses ekstraksi, kita nggak akan dapat seratnya, jadi hanya dapat ampasnya aja gitu seperti itu. Oke. Nah, tahapan apa saja sih Mas yang dilalui oleh si tanaman ini untuk menjadi serat? Ya, kalau untuk serat panjang itu proses pertama yang dilakukan yaitu kita melakukan seleksi dulu si tanaman yang akan diambil seratnya. Yaitu mungkin dari misalnya untuk tanaman yang akan diambil seratnya dari batang, kita pilih batang-batang yang baik ya. Lalu kita lakukan proses ekstraksi. Biasanya yang kita lakukan di bibit itu dengan menggunakan mesin dekortikator. Setelah proses ekstraksi itu diperoleh serat, kemudian serat itu dilakukan pencucian, dan jika diperlukan ada proses kimia atau proses degamming ya, untuk menghilangkan gam ya dari serat yang dihasilkan. Setelah proses degamming itu dilakukan proses penjemuran. Jadi si serat itu dijemur, dan kemudian kalau kita akan melakukan pengolahan serat itu menjadi serat pendek, serat panjang itu kita potong-potong. Nah, sedangkan kalau kita tetap mempertahankan si serat itu dalam bentuk panjangnya itu bisa dilakukan proses pembuatan benang menggunakan
menggunakan serat panjang tersebut, baik secara dengan alat yang menggunakan alat sederhana maupun dengan mungkin permesinan yang cukup canggih ya. Kebetulan di Indonesia kalau mesin yang cukup canggih itu relatif jarang ada. Jarang ya. Oke, berarti pertama ada proses ekstraksi yang menggunakan mesin dekortikator ya. Itu artinya kayak dari daunnya langsung dibuka untuk diambil seratnya ya Mas Mukti ya. Kemudian ada proses degaming ya, tadi ya. Nah, degaming ini saya jadi ingat Kang Arif ini kan backgroundnya kimia ya. Betul. Ini ada pemakaian bahan-bahan kimia apa saja sih yang dilakukan dalam proses degaming itu? Baik teman tekstil, jadi pada umumnya zat kimia yang digunakan untuk proses degaming adalah berupa alkali ya, zat-zat yang bersifat alkali atau basa, misalnya natrium hidroksida atau soda kaustik, kemudian ada juga soda as atau soda api, dan juga harus dibantu dengan kondisi tertentu ya. Misalnya suhunya harus suhu tinggi sekitar suhu mendidih ya 100 derajat Celcius, atau misalnya kita menggunakan sejumlah cairan-cairan misalnya tertentu, misalnya adalah hidrogen peroksida dan sebagainya. Ini bahan bakunya tersedia ya di semua daerah ya maksudnya? Pada umumnya tersedia Tersedia. di toko-toko kimia terdekat ya. Kalau soda kaustik, kemudian soda api, itu biasanya dijual di toko-toko bahan kimia atau toko farmasi, sebagian ada yang menjualnya. Begitu Benda? Oke, nah teknik berarti tadi karena ada suhu tinggi berarti ada proses pemasakan ya? Berarti Ya, semacam itu. pemasakan menggunakan api gitu ya maksudnya ya? Iya, menggunakan memang bantuan dari suhu tinggi gitu. Berarti semacam digodok gitu ya teman Betul, tekstil ya, betul. direbus itu si seratnya itu di dalam cairan kimia tadi. Nah, yang pengen saya tahu nih Kang Arif, proses kimiawi ini mempengaruhi kualitas dari serat alamnya nggak sih? Ada kemungkinan jadi rapuh nggak? Kok kayaknya serem banget, serem-serem kayak alkali dan lain-lain itu kan termasuk air keras nggak sih? Enggak ya? Ya, jadi betul teman tekstil, memang kita salah satu resiko dari penggunaan zat kimia adalah pengaruh terhadap karakteristik seratnya dari serat tersebut. Misalnya pengalaman saya mengolah serat abaka itu seratnya menjadi cenderung lebih getas, rapuh, dan kekuatan tariknya menurun. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kondisi yang optimum ya antara resep yang digunakan dengan karakteristik yang kita inginkan, sehingga nanti diperoleh suatu hasil serat yang istilahnya gamnya memang sudah berkurang atau gamnya akan hilang, namun kekuatan tarik, kemudian juga sifat-sifat atau karakteristik yang lainnya tidak berkurang terlalu banyak. Nah, ini cara apa ya? Bisa berikan contoh ilustrasi bagaimana cara optimasi dari resep itu Kang Arif terapkan saat mengolah serat abaka misalnya gitu ya kemarin. Bagaimana sih langkah-langkahnya? Ya, jadi biasanya kita menyiapkan sebuah rank ya, sebuah variasi ya, variasi dari zat kimia yang kita gunakan. Kita coba dari titik yang rendah sampai titik tertinggi. Nah, kita coba sesudah kita proses dengan tiap titik tersebut, nah kita uji baik kekuatan tariknya, kemudian juga misalnya mulurnya atau misalnya kekakuannya. Nanti kita cari hasil uji yang kira-kira yang paling baik gitu. Namun ternyata setelah kita uji juga kadar misalnya gamnya itu sudah berkurang lebih banyak. Kurang lebih seperti itu Bu Enda. Kira-kira output yang diinginkan atau yang mungkin dipersyaratkan untuk menjadi benang yang baik atau nanti pengolahan selanjutnya, si serat ini dalam proses degaming harus menghilangkan gam sebesar apa sih, sebanyak apa sih gitu maksudnya? Ada kayak standarnya gitu nggak sih Kang? Saya ambil salah satu contoh aja, kemarin kan itu adalah salah satu IKM di Sulawesi Mbak Endah. Jadi yang dia inginkan itu adalah seratnya layak untuk ditenun ya. Jadi misalnya dia akan digunakan sebagai benang pakan. Nah, itu kan yang dibutuhkan adalah serat yang memiliki
tingkat kelemasan atau kelembutan tertentu. Nah, walaupun mungkin secara grading memang belum ada kita yang namanya grading, misalnya serat abaka itu harus misalnya kekuatannya segimana, misalnya ya mulurnya segimana gitu ya, kekakuan segimana. Namun sebenarnya bisa jadi kita menggunakan patokan dari permintaan dari usernya gitu ya. Kita coba misalnya serat tersebut kita proses, nah kita tawarkan, kita kira-kira dengan tingkat kelembutan segini, dengan tingkat kekuatan seperti ini sudah acceptable nggak bagi si penggunanya, kurang lebih seperti itu. Oh, berarti Mas Mukti, berarti kalau misalnya untuk kebutuhan non-woven misalnya yang bukan untuk ditenun, itu tetap harus didegami atau tidak perlu? Tergantung ininya Bu Enda, kondisi seratnya ya. Kadangkala ada serat-serat tertentu ya, saat proses ekstraksinya tuh cukup baik ya, itu menghasilkan serat yang memiliki kelenturan yang baik, dan itu tidak perlu dilakukan proses degami. Tapi kalau untuk serat-serat yang masih relatif kaku, lalu juga masih ukuran serat-serat itu juga masih banyak yang menggumpal ya, itu mungkin perlu dilakukan degami seperti itu. Oke, kalau begitu, apakah saat ini ada metode lain untuk degaming yang lebih bisa memaintain dari kekuatan serat itu, maksudnya supaya tidak rapuh? Apakah ada metode baru yang sedang dikembangkan gitu, Kang Arif? Iya, jadi memang ada beberapa juga kajian dan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti ya. Salah satunya adalah proses degaming secara biologi, Bu Enda. Nah, memang di sini prosesnya cenderung lebih ramah lingkungan karena menggunakan istilahnya bakteri tertentu lah ya. Cuman memang di sini kendalanya dari segi waktu gitu. Karena di sini sifatnya biologi, terutama zat-zat yang digunakan juga tentunya harus dikondisikan gitu ya. Dari mulai bakterinya dikondisikan, kemudian juga nutrisinya juga harus tertentu, sehingga memang kita harus berhitung dengan berapa lama waktu yang dibutuhkan gitu. Namun memang hasilnya itu cenderung lebih mild gitu, jadi tidak terlalu ekstrim pengaruhnya terhadap seratnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa menentukan ini optimasi juga sih, antara misalnya kalau kita memang menginginkan efeknya terhadap seratnya tidak terlalu keras, ya gunakan cara biologi, misalnya biodegaming. Namun tadi harus memperhitungkan waktunya, kurang lebih seperti itu. Kira-kira memang beda waktunya itu signifikan? Signifikan sekali. Jadi kemarin salah satu percobaan yang dilakukan oleh Butia ya, salah satu peneliti di Balai Besar Tekstil, itu bisa dari mulai 3 hari sampai 7 hari kalau menggunakan cara biologi. Tapi kalau misalnya dengan cara kimia kan hitungannya jam saja gitu. Oh, oke. Berarti dia lambat ya. Lambat karena menggunakan bakteri tadi ya. Bakterinya tadi dimention ada nutrisi, itu yang diberi nutrisi itu siapanya? Bakterinya ya. Bakterinya. Jadi teman tekstil menariknya kalau misalnya pakai biodegaming, jadi si bakteri itu tuh kayak dikasih makan gitu ya. Betul. Dikasih makannya itu pakai saripati ya. Iya. Pakai saripatinya macam-macam ya. Ya, kalau misalnya sebenarnya kalau nutrisinya itu ada misalnya gula ya, tapi kita menggunakan beberapa media tertentu, misalnya kentang gitu ya, singkong dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai media dia untuk tumbuhnya. Kalau nutrisinya tadi seperti tadi misalnya dikasih gula, makanan-makanan untuk membuat si bakterinya tumbuh dengan baik. Yang sudah pernah digunakan nih sama Balai Besar Tekstil, sepengetahuan Kang Arif, ini si nutrisinya itu apa aja? Kalau pengalaman saya di IKM di Sulawesi itu menggunakan medianya kentang. Dan nutrisinya menggunakan gula. Oh, sebentar. Jadi kentangnya itu buat media. Media, ya. Media tumbuh bakteri. Betul. Dikasih makannya Dikasih gula. makan gula gitu. Dicampurin gitu, gula di atas kentang gitu maksudnya. Ya pertama sih kita mengekstrak dulu kan. Jadi kita
merebus dulu kentang kan sehingga mendapatkan larutan ekstrak gitu ya. Nah kemudian larutan ekstrak itu baru itu yang digunakan untuk memproses biodegaming serat. Nah untuk agar pertumbuhan bakterinya bagus kita kasih nutrisi itu berupa gula itu. Kayak gitu. Jadi si kentangnya nggak akan langsung bertemu dengan seratnya, Gula. karena yang kita ambil kan ekstraknya dulu gitu kan. Ekstrak gitu. Kok tapi saya kebayangnya kayak masakan ya. Mirip benar. Mirip masakan ya? Mirip masakan. Tapi perlu suhu tinggi juga nggak? Seperti yang tadi kan perlu digodok pakai Ya. suhu tertentu ya? Ya, betul. Kalau biodegaming perlu nggak? Ya, kalau proses biodegamingnya sendiri sebenarnya enggak. Kita cuma diperam misalnya berapa hari. Nah, yang membutuhkan suhunya itu sebenarnya pada saat kita ngambil ekstrak dari kentangnya itu. Oh, direbus ya Rebus maksudnya. untuk mendapatkan airnya gitu kan. Hmm. Nah, itu kan nanti pada proses degamingnya itu sendiri kita tidak membutuhkan suhu tinggi, hanya membutuhkan jangka waktu tertentu saja. Kayak difermentasi aja ya, Iya, diperam kurang- gitu ya. Betul, kayak kita Oh. bikin misalnya kan yogurt atau misalnya tempe gitu kan. Didiamkan saja di suhu Iya, ruang gitu ya. betul. Oh, oke. Baik. Setelah degaming, terus tadi ada Mas Mukti mention tentang pelembutan ya, softening. Softening ini menggunakan mekanik atau menggunakan kimiawi, Mas Mukti? Secara umum sih ada proses softening secara kimia maupun secara mekanik. Kalau yang biasa kita lakukan di Balai Besar Tekstil itu proses softening secara mekanik, yaitu menggunakan mesin softener, yaitu mesin yang terdiri dari roll-roll yang bergerigi ya, dan si serat itu dilewatkan di roll tersebut. Nah, sekarang saya ingin tanya resep untuk softening ya. Softening tadi kan katanya ada yang proses kimiawi juga nih. Ini pakai bahan apa nih, Kang Arif? Ya sebenarnya bahannya sangat mudah diperoleh di pasaran Bu Endah. Kalau istilahnya nama pabriknya itu misalnya silikon aja. Sebenarnya itu kalau bagi ibu-ibu itu sering menggunakan itu ya. Ada brand softener tertentu lah ya, kita nggak bisa sebut nama. Nah sebenarnya itu bisa digunakan untuk melembutkan atau melemaskan serat atau misalnya kain gitu ya. Nah cuman bedanya kalau dalam proses softening pada tekstil ya, spesifikasinya pada serat-serat tertentu mungkin harus dibantu dengan sedikit menaikkan suhu Bu Endah, mungkin sampai 60 derajat selama kurang lebih 15 menit gitu ya. Jadi efek yang dihasilkan bisa lebih lama gitu ya daripada misalnya kita menggunakan softener biasa yang hanya direndam kemudian ya dikeringkan. Oh, Seperti oke. itu. Nah, terkait tentang warna nih, kalau serat itu kan mungkin warna alaminya itu coklat kali ya, mungkin ya. Nah, apakah perlu ada proses pemutihan atau bleaching nggak sih sebelum diwarnai? Iya, jadi gini teman tekstil, kalau misalnya pemutihan atau tidak sebenarnya itu kembali pada selera atau misalnya aplikasi yang diinginkan ke depannya. Karena ada juga memang user yang menginginkan warna yang vintage misalnya, yang klasik gitu ya, pingin warna-warna krem dan lain sebagainya. Warna alam ya? Warna alam, bener, alami banget gitu. Jadi kalau yang diinginkan adalah seperti itu maka tidak harus di bleaching. Tapi kalau memang penggunaan akhirnya yang diinginkan adalah warna putih, misalnya yang bright gitu ya, ya kita harus memasuki proses bleaching. Nah, itu bisa menggunakan zat kimia yang biasanya digunakan itu hidrogen peroksida gitu ya. Ada juga zat kimia lain misalnya hipoklorit, cuman kurang direkomendasikan ya. Kebanyakan kalau misalnya untuk bleaching menggunakan hidrogen peroksida. Oke. Sekarang saya mau tanya ke Mas Mukti. Setelah tadi udah dilemaskan, sudah di bleaching, nah berarti kan tadi ada pemotongan ya. Ini maksudnya pemotongan itu untuk tahap apa nih, Mas? Untuk apanya nih? Biasanya pemotongan itu dilakukan untuk proses pemintalan serat pendek ya. Jadi bisa dilakukan secara permesinan skala industri ya. Jadi menggunakan mesin mulai dari blowing sampai spinning dan winding ya. Bisa juga dilakukan secara sederhana, yaitu menggunakan alat jatra. Dan serat-serat yang pendek ini juga bisa dilakukan pencampuran Bu Endah dengan
serat yang biasa dilakukan diproses di mesin ring spinning, ya, mesin pemintalan serat pendek. Maksudnya seperti kapas? Ya, seperti kapas, dicampur dengan kapas itu bisa dilakukan. Oh, berarti bisa dikombinasikan gitu ya? Betul. Kalau dikombinasikan itu ada kemungkinan, kalau logika saya nih Mas, kapas itu kan lembut ya, sedangkan serat mungkin kan masih sedikit kaku kali kan ya. Nah, apakah tidak akan kayak keluar gitu nggak sih si benang serat ini nanti kalau dijadiin benang gitu jadi kasar gitu mungkin benangnya, ada kemungkinan seperti itu nggak? Memang ada kemungkinan, makanya nanti presentasi si serat panjang itu ya, itu dibatasi biasanya. Biasanya sih ya sekitar 30-20% seperti itu. Jadi benang yang dihasilkan cukup baik lah ya. Oke, kalau tadi berarti dari serat yang sudah diolah itu bisa dipotong-potong dan diolah dengan teknik pemintalan serat pendek ya seperti kapas. Dan kalau misalnya tetap dipertahankan, berarti dia tinggal disambung-sambung aja, Mas Mukti, untuk menjadi benang, atau ada proses lain lagi? Pakai jantra itu ya? Iya, alternatif lainnya yaitu menggunakan jantra. Kalau menggunakan jantra mungkin si serat alam itu seperti itu contohnya abaka atau serat daun nanas ya, itu bisa langsung dilakukan pemintalan dengan alat jantra. Material serat panjang itu yang telah dipotong-potong bisa diproses 100% ya, tanpa pencampuran. Walaupun memang benang yang dihasilkan dari alat jantra itu relatif besar ya. Kalau untuk yang tidak dipotong, berarti hanya tinggal disambung ya, disambung mungkin secara manual ya kalau di IKM mungkin, atau ada teknologi lain yang bisa menggantikan si proses manual penyambungan ini nggak, Mas Mukti? Ya, sebelumnya kita juga pernah mencoba ya di Balai Besar Tekstil menggunakan alat untuk menyambung benang ya, noter kita aplikasikan untuk proses penyambungan serat panjang itu, dan hasilnya cukup baik dan kecepatan produksinya lebih baiklah dibandingkan dengan penyambungan manual. Nah, selain dijadikan benang untuk nanti proses pertenunan sama perajutan, ada satu metode lagi yang namanya non-woven ya, Mas Mukti ya. Non-woven ini kan bukan tenun, bukan rajut. Nah, ini prosesnya pun berbeda ya untuk pengolahan serat alam untuk non-woven. Bisa mungkin diceritakan perbedaannya seperti apa, Mas? Untuk proses non-woven ini memang ada beberapa metode ya. Untuk serat alam ini, terutama serat alam panjang ya, itu sebelum dilakukan pembuatan non-woven, itu serat itu perlu dipotong-potong. Jadi seukuran atau sepanjang benang serat katun. Lalu idealnya itu dimasukkan ke mesin blowing ya. Blowing, dilakukan penguraian, lalu masuk mesin carding dan dihasilkan web. Nah, web itu biasanya langsung dimasukkan ke mesin yang dinamakan needle punch. Nah, itu needle punch itu proses pembuatan ikatan. Jadi pada si web itu yang dihasilkan itu diikat secara mekanik melalui jarum-jarum bergerigi. Nah, disitulah terbentuk kain yang biasa disebut kain tenun atau kain non-woven. Itu melalui proses pemanasan nggak sih? Perasaan ada hot press-nya ya, Mas Mukti ya? Atau tidak semua dia hot press? Biasanya kalau melalui proses pemanasan, jika kita ingin membuat komposit ya, komposit dengan bahan dasar non-woven atau tenun itu, dan biasanya si serat alam itu dicampur dengan serat sintetis ya, yang berfungsi sebagai matriks.
atau pengikat. Nah, ketika dipanaskan, si matriks itu akan mengikat si nonwoven itu. Jadi tidak diperlukan proses di depan. Jadi ikatannya itu terbentuk karena si serat sintetis Adhesif itu itu. ya mengikat nonwoven serat alam. Oke, berarti nonwoven juga kalau misalnya di press bisa menjadi sampai komposit gitu ya. Kalau di layering dan di press itu dia jadi namanya komposit gitu. Iya, betul, komposit. Di komposit itu ada si seratnya dan ada matriksnya. Selama ini yang sering atau sudah pernah dieksplorasi nih sama Mas Mukti dan tim, itu jenis serat alam apa saja yang dijadikan komposit atau nonwoven? Selama ini kita sudah mencoba membuat komposit, salah satunya dari serat sabut kelapa ya. Itu dicampur dengan serat sintetisnya yang berfungsi sebagai matriks, yaitu low melt ya. Nah, itu dicampur, kita lakukan press ya, dan itu bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Keperluannya untuk dekorasi atau ada fungsi khusus? Bisa untuk dekorasi, lalu juga bisa untuk, ada juga untuk dicoba sekarang itu untuk otomotif ya. Oh, Ya. otomotif? Ya. Untuk bagian apa itu dari mobil? Untuk bisa untuk door trim, Oh, pinggiran ya, mobil pinggiran itu ya. Oh, oke. Tapi tahan lama nggak sih, Mas? Kan kalau serat alam biasanya suka berjamur ya. Ya, Nah, ini mungkin tantangan, apakah sudah pernah ada pengembangan atau kajian untuk mengatasi masalah jamur mungkin atau hal lain mungkin yang mungkin terjadi? kalau beberapa serat alam ya, seperti salah satunya mungkin abaka ya, atau mungkin kelapa juga, itu relatif tahan ya dengan jamur. Atau bisa juga mungkin ditambah dengan proses kimia tertentu ya, agar nanti si seratnya itu lebih tahan jamur. Oke. Tadi teman tekstil diskusi kita mengenai pengolahan serat alam yang bentuknya tuh seratnya panjang ya. Ini kita masuk ke pengolahan serat alam yang pendek nih. Saya pengen tahu dari pengalaman yang sudah dilakukan oleh Kang Arif nih, serat biduri ya, yang mirip sama serat kapas. Ini perbedaan pengolahannya seperti apa, Kang? Bisa diceritakan nggak? Baik, jadi begini teman tekstil, kalau pengolahan serat pendek ya, jadi sebenarnya ditentukan oleh outputnya atau aplikasi apa yang akan kita inginkan gitu ya. Misalnya kalau kita inginkan hanya sebagai panel misalnya ya, panel insulator misalnya ya, maka sebenarnya tidak membutuhkan proses pretreatment atau processing kimia tertentu ya. Tapi kalau misalnya yang kita inginkan adalah misalnya ingin membuat serat tersebut menjadi benang ya, tentu saja karena misalnya salah satu contoh serat pendek yang harus butuh proses pendahuluan adalah serat biduri. Serat biduri ini karena dia sifatnya ringan, kemudian licin ya, jadi akan menyulitkan pada saat proses pemintalan. Oleh karena itu perlu dilakukan treatment misalnya dengan menggunakan alkali atau misalnya dengan zat kimia tertentu gitu ya, sehingga nanti ketika proses pemintalan ada friksi, ada gesekan dan tidak menyulitkan pada saat proses carding. Nah, namun apabila misalnya yang kita inginkan hanyalah karakteristik misalnya tadi insulasi saja, bisa kita lakukan processing seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Mukti. Kita buat menjadi nonwoven, kita campurkan dengan serat low melt sehingga diperoleh panel insulator yang sesuai dengan aplikasinya, misalnya untuk jaket musim dingin. Teman tekstil mungkin belum semuanya paham nih, insulator itu adalah penahan panas ya. Betul. Jadi kalau misalnya dulu baju penghangat itu biasanya menggunakan
isiannya pakai bulu angsa ya, Bulu angsa, ya. Kang Arif. Nah sekarang ada opsi lain karena karakternya serat biduri itu ternyata bisa menghangatkan ya, Betul. menahan si panas panas tubuh jadi tetap hangat. Dan juga karakternya juga yang satu lagi ringan itu ya, Ringan, ya. sangat ringan, lebih ringan daripada Kapas. kapas, lebih ringan daripada kapas. Nah, karena karakter dari serat biduri juga ada yang ringan juga, mungkin ada tantangan-tantangan tersendiri walaupun menggunakan teknologi pemintalan serat pendek yang biasa dipakai untuk kapas ya, berarti Kang. Betul. Jadi sebenarnya mirip sekali ya pengolahan serat biji ya. Jadi antara serat biduri dan serat kapas. Jadi kita memang selain membutuhkan proses pembersihan, kita juga harus membuka serat tersebut dalam mesin opener dan juga nanti harus masuk ke mesin semacam mini carding lah. Sebelum nanti kita jadikan misalnya serat biduri itu misalnya apakah panel insulasi panas ataukah misalnya panel pelampung atau misalnya peredam suara dan sebagainya. Nah, jadi sehingga nanti panel yang diinginkan ya, produk-produk misalnya non-woven yang dihasilkan itu nanti memang memiliki karakteristik hasil uji yang diinginkan oleh kita. Baik, berarti ada yang tantangan paling sulit nggak nih kalau misalnya pembuatan? Setahu saya sudah membuat benang ya, sampai produk ya kalau nggak salah ya, si serat biduri ini. Ada tantangan tersendiri nggak? Paling sulit apanya sih? Apakah pas dimasuk mesin blowing mungkin karena saking ringannya jadi bermasalah atau apa gitu? Betul Bu Endah, jadi gini teman tekstil, karena salah satu kekurangan dari serat biduri adalah ringan ya. Jadi ketika proses carding itu dia banyak flying waste gitu ya, peterbangan di mana-mana otomatis itu akan menyulitkan nanti pada saat proses spinning. Nah, salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah kita sementara ini mencampur dengan serat lain. Nah, dalam riset yang dilakukan oleh dulu Pak Dani, kemudian Pak Doni dan kawan-kawan juga dulu, kita sudah menghasilkan benang biduri campuran dengan komposisi kurang lebih 50% berbanding 50%. Nah, itu hasil benangnya sudah cukup bagus, bisa menghasilkan nomor benang kurang lebih NE30 kalau nggak salah. Nah, itu bisa jadi patokan ya buat nanti pengembangan selanjutnya. Mudah-mudahan nanti komposisi benang penyampurnya ya, misalnya benang sintetisnya bisa dikurangi dengan kadar benang bidurinya bisa lebih meningkat lah daripada pengembangan sebelumnya itu. Oh, dicampurnya sama benang sintetis, bukan sama kapas? Ya bisa juga. Jadi kalau kemarin yang baru dilakukan baru dicampur dengan benang sintetis karena memang kita ingin ada kebaruan di sini. Jadi kalau pencampuran antara serat biduri dengan serat kapas itu sudah ada risetnya. Nah, kita ingin coba campuran dengan serat sintetis yang karakteristiknya sebenarnya mirip gitu ya. Jadi nanti dihasilkan kombinasi karakteristik yang istilahnya baru ya. Namun hasilnya juga baik. Oke, berarti menurut Mas Mukti dan Kang Arif nih, plus minus pengolahan serat alam panjang dan pendek dari segi kualitas hasil akhir seperti apa nih? Saya dulu. Boleh, Mas Mukti dulu. Untuk serat panjang itu jika dilakukan pemintalan dengan menggunakan mesin pemintalan serat panjang, itu benang yang dihasilkan memiliki potensi untuk lebih kuat ya dibandingkan dengan benang yang dihasilkan dari serat pendek ya. Lalu juga dari segi ukuran itu memungkinkan untuk membuat benang yang lebih kecil ya jika dilakukan pemintalan serat panjang. Kalau dari Kang Arif mungkin ada persepsi lain? Ya misalnya kalau kita bandingkan ya serat pendek dan serat panjang, biasanya kalau serat pendek itu cenderung nanti ke output produknya itu lebih nyaman ya, lebih lentur, lebih elastis gitu ya. Karena dia kan istilahnya terbentuk atas kumpulan serat-serat pendek. Jadi ketika dia mendapatkan suatu tekanan atau misalnya gesekan, nah dia cenderung terasa di kulit itu lebih nyaman.
Nah, cuman ini memang kita kelemahannya kalau pemintalan serat pendek untuk serat-serat non kapas nih Bu Enda, kita memang masih memiliki kendala karena beberapa mesin yang kita miliki di pabrik-pabrik tekstil itu disetting untuk serat kapas. Nah, itu. Jadi pada saat serat yang diolah itu adalah serat non kapas, misalnya serat biduri atau serat kapuk gitu ya, atau serat-serat yang lain, nah itu kurang cocok karakteristik. Tidak kompatibel ya, iya, si mesinnya ya. Akhirnya kan tadi seperti tadi, jadi serat yang benang yang dihasilkannya itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Jadi memang ini butuh riset setting di mesin, juga mungkin nanti ke pembuktian bisa juga yang rekayasaan mesin ya, sehingga nanti cocok karakteristiknya untuk serat alam lain yang non kapas gitu. Ini juga tantangan untuk IKM juga ya. Berarti IKM, setahu saya kan sudah banyak sekali IKM yang bergerak di serat alam ya. Yeah. Berarti mereka tantangan terbesar juga seperti itu ya, pas ketika akan membuat menjadi benang itu terbentur dengan kekurangan-kekurangan teknologi lain ya untuk pengolahan menjadi benang, begitu ya Mas ya? Ya. Memang untuk IKM itu peralatan yang digunakan itu masih relatif sederhana, karena memang mesin-mesin yang dimiliki IKM itu dituntut untuk lebih mudah dilakukan perawatan ya, atau maintenance dan penyetingan seperti itu. Dan listriknya juga nggak perlu Ya, banyak-banyak ya. listriknya juga kecil, seperti itu. Iya betul. Teman tekstil, selain tadi kita sudah bahas nih mengenai pengolahan serat alam, ada juga nih pertanyaan yang masuk ya. Yang pertama dari Pak Eko di Surabaya. Beliau bertanya, bagaimana serat alam yang dibuat menjadi benang bisa menjadi bulat, bukan pipih hasil akhirnya? Apakah ada mesin khusus yang digunakan? Ini siapa nih? Siapa dulu yang mau jawab? Mungkin Mas Mukti atau Kang Arif? Mungkin ya. Mas Mukti, oke. Mungkin coba saya jawab ya. Kalau untuk penampakan diameter serat alam itu, memang kita sendiri belum pernah melakukan penelitian ya untuk mengubah ya bentuk diameter serat alam ya, khususnya serat-serat panjang yang tadinya pipih menjadi bulat. Tapi memang kalau dari segi secara alami ya, itu memang ada beberapa serat yang memang dari alamnya sendiri memang sudah pipih ya, seperti serat-serat dari rumput ya, seperti itu. Dan untuk dari penelitian itu baru ada untuk serat katun yang coba dilakukan istilahnya perubahan bentuk ya, diameternya dari mungkin menjadi bulat seperti itu. Mungkin untuk proses di serat katun itu bisa dijelaskan lebih jauh oleh Pak Arif ya, karena menyangkut proses kimia ya. Nah, kalau sepengetahuan Kang Arif gimana nih? Ya misalnya untuk serat kapas ya, kita kenal ada proses yang namanya merserisasi. Jadi serat kapas atau kain kapas tersebut kita impregnasi ya, atau kita rendam dalam larutan kaustik dengan konsentrasi tertentu ya, sehingga nanti penampang melintangnya itu ya, kalau kita lihat secara mikroskopik yang awalnya tadinya seperti ginjal ya, dia akan jadi bulat. Nah itu efeknya itu nanti kalau misalnya si serat atau benang itu dijadikan kain, dia tuh penampakannya lebih kilau gitu ya. Kemudian juga penyerapan terhadap air atau cairan lebih tinggi, kurang lebih seperti itu. Jadi bisa berubah jadi kayak bulat gitu bulat, ya? Iya, kalau untuk serat kapas. Nah, mungkin bisa juga diaplikasikan untuk serat alam yang lain, karena umumnya itu nampang melintang serat alam itu kurang lebih sama gitu ya. Walaupun memang untuk riset-riset tentang itu memang masih berjalan ya. Jadi membutuhkan pembuktian apakah proses kostisasi atau merserisasi apakah berlaku juga untuk serat alam lain non kapas gitu. Memang apa sih beda? Kalau saya nanya nih ya, mau nanya lagi nih,
beda karakter kalau misalnya yang pipih atau bulat itu memang beda ya? Maksudnya karakternya beda? Ya beda. Karena biasanya kalau misalnya serat yang lebih bulat itu dia pemantulan terhadap sinarnya lebih banyak. Oh, oke. Berarti lebih ke Appearance-nya penampak. appearance ya? Iya, Appearance-nya bisa berkilau Berkilau, mungkin, terus betul. jadi kayak karena tidak mempunyai segi-segi gitu kali ya? Betul. Oh, oke. Dan juga nanti permukaannya lebih halus. Lebih halus. Lebih halus gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Nih, ada datang dari Ibu Aryani di Bandung. Pertanyaan pertama, apakah ada pengetesan kualitas serat yang berasal dari alam? Apa saja yang biasanya harus diuji? Kemudian, pertanyaan kedua, apakah saat ini sudah ada kain yang 100% berasal dari serat alam, baik benang lungsi dan pakannya? Oke, untuk pertanyaan pertama, mau siapa yang menjawab nih kira-kira? Kang Arif mungkin. Kang Arif, oke, Kang Arif bisa dibantu dijawab. Apakah ada pengetesan kualitas serat yang berasal dari alam? Kira-kira apa saja nih yang harus diuji? Oke. Jadi memang sih kalau saat ini kalau di Balai Besar Tekstil sendiri ya, ujinya lebih ke uji kualitas serat kapas ya. Tapi memang bisa juga kalau serat misalnya seratnya itu serat pendek ya, yang menyerupai kapas, bisa juga kita lihat kualitas serat itu berdasarkan misalnya dari kehalusannya, kemudian kekuatannya, atau misalnya warnanya. Nah, itu bisa dievaluasi dengan alat-alat uji yang digunakan untuk serat kapas. Cuman memang kesulitannya adalah untuk serat-serat alam lainnya, misalnya salah satu contoh adalah misalnya serat rami lah ya. Itu memang baru negara-negara tertentu yang menerapkan grading tertentu, misalnya China, kemudian Jepang yang menerapkan misalnya ada 8 grading atau 4 grading yang menetapkan kualitas misalnya serat rami. Nah, itu otomatis tidak ada kesepakatan kan antar negara gitu ya, jadi baru lokal sifatnya untuk menentukan kualitas atau grade-nya itu. Nah, oleh karena itu memang ini membutuhkan istilahnya pengembangan lebih lanjut untuk menentukan kualitas, tapi pada umumnya sih kurang lebih sama. Parameter yang diujinya itu tidak jauh dari segi misalnya kekuatan, kemudian kehalusan, warna, kemudian mulur dan lain sebagainya. Warna tuh maksudnya tahan luntur warna atau warna asli dari serat alamnya? Warna serat alamnya. Warna serat alam? Ya betul. Jadi karena yang namanya serat alam itu kan ditentukan oleh hasilnya ditentukan oleh penanamannya, kemudian pemanenannya gitu kan, dan ditentukan oleh cuaca pada saat pertaniannya, otomatis nanti yang dihasilkan kan berbeda-beda. Seperti halnya serat kapas, dia bisa dilihat kualitas bagus atau tidaknya itu dari warnanya gitu kan. Apakah dia misalnya putih bersih, apakah misalnya dia krem, atau misalnya dia warnanya lebih dull dan sebagainya. Saya jadi ingat kapas. Saya pernah ngelihat ada kapas yang coklat ya. Iya, betul. Ada kapas yang putih, tapi dua-duanya tidak di bleaching nih. Berarti maksudnya itu ya, gradingnya dilihat dari warnanya. Ya, berarti yang putih pasti lebih bagus ya? Nah, grade-nya lebih tinggi, enggak? Karena memang begini Bu Endah. Jadi setiap lokal ya, setiap negara itu memang dia menghasilkan standar. Iya, standar atau jenis kapas yang berbeda. Misalnya kan makanya misalnya salah satu yang paling populer adalah kapas, misalnya kapas dari Amerika lah ya. Karena memang dia udah punya yang namanya lembaga USDA ya, yang dia memang udah menerapkan standar yang sangat ketat untuk menentukan kualitas dari kapas itu sendiri gitu. Berarti ini tantangan juga buat kita, karena betul. serat alam di Indonesia itu kan banyak sekali ya keragamannya. Jadi mungkin sangat baik sekali kalau nantinya akan ada yang mengkaji tentang grade-nya sendiri ya. Oke, berarti tadi sudah terjawab yang biasanya harus diuji kehalusan, warna alaminya, kekuatan ya. Nah, oke. Pertanyaan kedua dari Ibu Aryani terkait kain yang 100% berasal dari serat alam, lusi dan pakannya. Mas Mukti, menurut Mas Mukti ada nggak nih produk ini? Kalau yang dimaksud serat alam itu serat alam panjang ya, itu kalau untuk IKM memang kebanyakan digunakan sebagai pakan ya, si serat alam panjang itu.
Sedangkan kalau untuk industri besar itu ada beberapa ya, itu sudah memanfaatkan si serat alam yang panjang ini sebagai lusi maupun sebagai pakan. Kalau bisa kita lihat mungkin pabrik yang membuat karung goni ya, karung goni itu kan dari serat alam ya, si juturnya itu. Jadi baik si lusinya maupun pakannya itu terbuat dari serat alam yang sama itu. Oh, berarti itu lokal juga ada ya, Mas Budi? Ya, ada, tapi dia harus memiliki mesin pemintalan serat panjang. Oh, Setelah itu dilakukan proses pertenunan. oke. Mungkin itu jawaban dari Mas Mukti dan Kang Arif. Jika mungkin ada yang perlu ditambahkan, Ibu Aryani, Pak Eko bisa hubungi ke Balai Besar Tekstil atau berkunjung langsung ke Balai Besar Tekstil supaya nanti kita lebih banyak diskusi di Balai Besar Tekstil. Nah, Sobat Industri dan teman tekstil, kita sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak Kang Arif, Mas Mukti sudah hadir di Ruang Sore 390 hari ini dan telah memberikan wawasan juga nih kepada kita tentang teknologi dan permesinan yang digunakan untuk pengolahan serat alam, baik itu serat alam panjang, serat alam pendek, teknik mekanik atau teknik kimiawi juga sudah ya. Untuk informasi update mengenai program Ruang Sore 390, silakan teman tekstil buka akses terintegrasi di tautan desti.page/ruang sore 390. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak pada Mas Mukti dan Kang Arif. Sama-sama teman-teman tekstil. Saya Eno Oktaviani pamit undur diri. Stay healthy, stay happy, dan terus ikuti protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.